Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih Engkau lewat Paulus mengajak kami untuk semakin mendalami kasih itu sendiri. Kasih itu melampaui segala sesuatu. Kasih itu melampaui maut bahkan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh mengasihi kami bukan hanya di dunia maupun di dalam api pencucian. Karena Engkau menghendaki kami bersatu dengan Engkau dan Putramu dan Roh Kudus dan Bunda Maria Santo Yosef. Terima kasih. Ajari kami untuk melepaskan segala-galanya demi Engkau. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus. Bacaan pertama hari ini bicara tentang kasih. Dan kasih itu melampaui segala sesuatu. Sungguh suatu yang Paulus luar biasa memahami ajaran Yesus, kasih yang melampaui segala sesuatu. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini yang seringkali menjadi hambatan kita. Kenapa kita tidak mengasihi orang lain? Karena seringkali kita tidak mengasihi secara benar diri kita masing-masing. Kita tidak bersahabat dengan diri kita sendiri. Kita tidak merasa at home dengan diri sendiri. Kita tidak merasa bahagia dengan diri sendiri. Dan itu memancar keluar, kita tidak bahagia dengan orang lain. Kita tidak bahagia bahkan dengan Tuhan. Mari kita cek diri kita masing-masing sejauh mana kita sungguh-sungguh menerima diriku sendiri apa adanya. Bahagia dengan diriku sendiri apa adanya. At home dengan diriku sendiri apa adanya. Bersahabat dengan diriku sendiri. Itu tidak berarti bahwa kita hanya ada kebaikan dalam diri kita. Hanya ada kekudusan dalam diri kita. Tidak. Justru di dalam diri kita menerima apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang ada, yang apa adanya dalam diriku. Entah itu positif, entah itu negatif, entah itu apa saja, itu kita terima menjadi bagian at home dengan yang negatif bahkan. Jadi berdamai dengan diri sendiri, bersahabat dengan diri sendiri menjadi kunci bahwa kita harus mencintai orang lain seperti aku mencintai diriku sendiri. Dan cinta itu merupakan suatu inti, suatu core, suatu DNA dari hidup kita. Mencintai diriku dengan benar, dengan tepat, menjadi sarana saya untuk mencintai orang lain. Dan ini menjadi perjuangan dan pergulatan kita masing-masing. Kita berdamai dengan diri sendiri, maka kita berdamai dengan orang lain. Karena ini merupakan core, merupakan inti, merupakan hal yang paling sentral dalam diri kita. Karena Allah adalah kasih, gak bisa tidak. Apapun juga proses hidup kita harus bergulat di dalam cinta. Ya, menemukan cinta itu menjadi sesuatu yang harus kuperjuangkan, yang harus kucari, yang harus meresapi diriku sendiri. Kesempurnaan cinta. Nah, untuk bisa seperti itu, apa yang harus kita lakukan adalah kita belajar melepaskan ego kita, melepaskan nafsu kita, melepaskan keinginan-keinginan rakus kita, melepaskan keserakahan kita, melepaskan kesombongan, kemalasan, ya, keangkuhan. Jadi dengan kata lain, ketika kita mau mencintai orang lain, belajar menanggalkan, ya, menelanjangi diri sendiri, melepaskan topeng-topeng dalam diri kita sendiri. Jadi masuk di dalam cinta, itu berarti juga masuk dalam diri Allah, karena Allah adalah cinta. Ya, jadi ada dua sisi. Sisi pertama bahwa kita melepaskan segala sesuatu yang bertentangan dengan kasih, tapi juga melepaskan segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah.
Jadi perjalanan kita menuju kasih adalah perjalanan kita menuju Allah. Atau bisa juga perjalanan kita menuju Allah berarti harus melepaskan segala sesuatu yang bukan Allah, yang bukan kasih. Jadi dua sisi yang saling berkaitan dan menyatu dalam proses cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia. Bagi orang tertentu yang tidak paham akan Allah, maka dia belajar untuk melepaskan ego kasihnya itu, perjuangan dengan kasihnya itu. Tapi bagi kita orang Katolik, dalam proses menuju ke Allah, pengenalan Allah yang sangat mencintai kita, itu membawa kita melepaskan ego kita dan mewujudkan Allah adalah kasih. Jadi bagi kita proses untuk mengenal Allah itu proses untuk melepaskan ego, segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Ya, karena apa? Karena tanpa Allah, tanpa Yesus, ya, tanpa Roh Kudus, tanpa Bunda Maria, tanpa Yosef, betapa susahnya aku melepaskan ego ini. Ya, sepertinya Allah itu berhadapan dengan, seperti kita atau Allah itu berhadapan dengan suatu kekuatan yang super berat gitu loh. Jadi kita butuh rahmat Allah, butuh kasih Allah ya, untuk bisa menghayati karunia cinta itu. Karena untuk menghayati karunia cinta itu kita berhadapan dengan segala sesuatu yang bukan cinta, yang tidak hanya merupakan sesuatu kelemahan, keterbatasan, kekurangan, tapi juga ada roh jahat yang seringkali menggocok kita, ya, mendorong kita, membuat kita tidak mampu. Ya, dan itulah kita lihat dalam pribadi Yesus Kristus. Karena cintanya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, ketotalitasan dia kepada Allah, melepaskan segala sesuatu, totalitas, fokus hanya kepada Allah, melepaskan diri, harga dirinya, bahkan nilai dirinya sendiri dilepaskan. Dia bukan hanya Allah, dia hamba, lepas, ditelanjangi, bahkan salib itu merupakan ketelanjangan. Tidak ada sesuatu pun yang dia pegang, yang dia katakanlah rengkuh. Ya. Dan itu bukan yang gampang. Maka itu di dalam hati Allah, di dalam tangan Allah, di dalam kerinduan akan Allah, kita melepaskan segala sesuatu dan kita diikat oleh Yesus sendiri, ya, supaya kita tidak lepas dari Dia. Dan proses inilah yang seringkali kita harus hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, semoga hari ini, ya, hari Rabu, tanggal 3 November, Anda dan saya sekali lagi memiliki niat untuk hidup dalam kasih, untuk hidup dalam Allah. Sehingga ketika kita mau mencintai, melawan segala sesuatu yang bukan cinta, Roh Kudus, Roh Allah, Bunda Maria, Santo Yosef membantu dan menolong kita. Ini tidak mudah karena kita berhadapan dengan egoisme, kesombongan, ya, keangkuhan, kemalasan, menelanjangi diri kita, topeng-topeng kita, nafsu-nafsu kita. Semoga Tuhan memberkati Anda, mendorong Anda untuk menanggalkan ego kita di hadapan Allah, supaya Tuhan yang boleh dan hanya dapat membebaskan kita dan membawa kita kepada persatuan dengan dirinya sendiri. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.